Menurut pemberitaan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan dimulai pada bulan April dan berlangsung hingga September. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September. Wilayah seperti Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT akan merasakan cuaca panas dengan curah hujan yang minim. Tapi terjadi musim hujan dan ada beberapa bencana akibat musim hujan yang terjadi baru-baru ini. Misalnya saja tanah longsor, banjir, hingga pohon tumbang. Dan berikut ancaman nyata membahayakan saat musim hujan. Dikutip dari medankompas.com, bencana tanah longsor menimpa sejumlah rumah warga di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Camat Sibolangit Muhammad Arif Butiman menguatkan bencana longsor itu terjadi pada Selasa 7 April sekitar pukul 22 WIB. Ada beberapa titik longsor terjadi di Sibolangit, tetapi yang paling parah di Dusun 3, Desa Sembahe karena memakan korban jiwa. Yang cukup parah di Dusun 3, sebanyak 8 rumah warga terdampak. Ada 6 orang menjadi korban, diantaranya 5 meninggal dunia dan 1 orang selamat. Ia menyampaikan korban yang meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Pancur Batu bersamaan dengan korban yang mengalami luka sedang. Korban yang meninggal yakni Gobal Elpianus 39 tahun, Rizky Sembiring 14 tahun, Boy Simorangkir 48 tahun, Rosilawati 58 tahun, dan Jamilah 48 tahun. Sedangkan yang terluka yaitu Sehat Tarigan 65 tahun. Dampak rekan ya, alat berat ini. Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru menerjang aliran Sungai Regoyo di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu 8 April 2026 lalu. Derasnya arus membuat sejumlah alat berat dan truk penambang pasir terjebak di lokasi. Dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, terlihat sebuah alat berat nyaris terguling akibat kuatnya arus banjir yang datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, para penambang telah berupaya mengevakuasi kendaraan mereka setelah adanya peringatan banjir lahar. Namun, cepatnya aliran lahar dingin membuat upaya evakuasi terlambat. Petugas setempat menghimbau para penambang untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan lereng Semeru yang berpotensi memicu banjir lahar susulan. 2026 rekan hari ini ya. Siang. Dikutip dari Kompas TV, banjir merendam ribuan rumah warga di Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Data sementara dari BPBD menunjukkan sebanyak 2.100 rumah warga terendam banjir di Demak. Wilayah terparah yang terdampak banjir berada di Dusun Selendoko. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di sejumlah titik masih mencapai 1 meter. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang di 2 titik tidak hanya menyebabkan ribuan rumah terendam, namun juga menelan korban jiwa. Seorang bocah berusia 8 tahun meninggal dunia akibat terseret arus. Visual pantauan udara memperlihatkan kondisi permukiman warga di Dukuh Selendoko, Desa Trimulyo, Demak pasca banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Hingga Sabtu 4 April siang, 15 rumah warga dilaporkan rusak total, bahkan 4 rumah diantaranya hanyut tak berbekas tersapu arus luapan sungai. Meski banjir mulai berangsur surut, tanggul Sungai Tuntang yang jebol hingga kini belum ditangani. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol dan menyalurkan bantuan logistik. Atau beberapa bangunan ini ambruk karena hujan deras. Pada Desember 2020, yang mana ini 3 rumah ambruk ke sungai. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Pada September 2025, yang mana terjadi ruko ambruk di Denpasar, Bali. Sementara itu, pada November 2021 di Sukabumi, Jawa Barat, karena hujan deras, rumah ini ambruk dan rata dengan tanah. Sementara itu di tahun 2024, yang mana rumah ini juga ambruk di Garut. Sejatinya, rumah adalah tempat teraman untuk keluarga, tapi siapa sangka terjadilah kejadian seperti ini.
viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah video atap Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta jebol saat hujan deras melanda kawasan tersebut pada Senin 6 April siang. Asisten Deputi Communication dan Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan atap jebol itu berada di area boarding lounge Gate 7. Kondisi gangguan di satu titik atap tersebut berlangsung kurang lebih selama 5 menit, kata Yudis dalam keterangan tertulisnya Senin 6 April. Petugas operasional bandara langsung melakukan penanganan, termasuk pembersihan dan pembatasan area terdampak, sehingga kondisi dapat segera dikendalikan. Di sisi lain, hujan deras tersebut juga berdampak pada sejumlah penerbangan, khususnya pada fase pendekatan. Berdasarkan data dari Airport Operation Control Center, tercatat sebanyak 12 penerbangan dialihkan ke bandara lain, 14 penerbangan melakukan prosedur holding, 13 penerbangan melakukan go around, serta 1 penerbangan kembali ke apron atau return to apron. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Airnav Indonesia, maskapai, serta seluruh stakeholder terkait guna memastikan operasional penerbangan tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali di tengah kondisi cuaca yang kurang kondusif. Sebuah tenda pernikahan roboh tertimpa 3 pohon tumbang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Insiden itu mengakibatkan wanita yang merupakan ibu sang pengantin meninggal dunia. Insiden tragis itu terjadi di Dusun Harwe, Desa Lalepo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone pada Kamis 9 April sekitar pukul 21 WITA. Peristiwa bermula saat lokasi diguyur hujan deras disertai angin kencang sejak sore. Saat itu lokasi sudah ramai tamu undangan untuk menghadiri malam resepsi pernikahan. Cuaca buruk masih menyelimuti lokasi resepsi pernikahan hingga malam hari. Hujan deras disertai petir dan sekitar jam 8 malam tumbang itu pohon kemiri. Dan beberapa saat kemudian 2 pohon aren juga tumbang. Semua pohon yang tumbang langsung menimpa tenda pengantin yang ditempati tamu undangan dan keluarga. Sejumlah warga panik, namun ada beberapa di antaranya yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kurang lebih 1 jam itu baru bisa dievakuasi karena baru ada gergaji mesin. Setelah dipotong-potong, itu pohon baru bisa dikeluarkan. Sementara itu, Kapolsek Kahu Ibtu Andi Muhammad Amir menjelaskan 1 orang meninggal dunia dalam kejadian itu. Korban tewas setelah mengalami luka parah. Amir mengaku ada 5 warga lainnya yang luka-luka. Korban luka langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Awal Maret kemarin, 3 orang tewas tertimpa pohon dan liang listrik yang roboh akibat hujan lebat berangin kencang di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Dalam video amatir yang beredar, sejumlah kendaraan rusak parah akibat tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Musibah tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut pada Rabu 4 Maret lalu. Akibat kencangnya angin menyebabkan pohon jati dan tiang listrik berukuran besar roboh dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. 3 orang tewas. Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Batang, angin kencang setidaknya telah merobohkan puluhan pohon dan merusak tiang listrik di 10 kecamatan. Sementara itu, jalur Pantura Batang juga sempat lumpuh beberapa jam. Waspadalah saat di jalan raya. Ya, tidak boleh ngebut apalagi saat hujan. Seperti kejadian aquaplaning. Aquaplaning adalah kondisi saat ban kendaraan kehilangan kontak dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air sehingga mobil atau motor meluncur tanpa kendali. Nah, jangan sampai kejadian seperti mobil yang satu ini, yang mana akibat ngebut membuat mobil ini mengalami aquaplaning hingga terguling. Peristiwa serupa juga dialami pemotor yang satu ini. Akibat mengebut saat jalanan turun dan licin akibat hujan, membuat pemotor ini tergelincir dan terjatuh. Warga pun berbondong-bondong membantu korban. Wah, semoga si korbannya baik-baik saja ya.
Kalian tahu yang vlog itu banyak kejadiannya. Misalnya saja pas lagi jalan sehat, wah seru banget ya jalan sehat kayak gini. Atau gimana dengan pas momen yang satu ini? Bentar-bentar. Meskipun ini kalian bisa lihat cuplikannya ini, emang udah lawas-lawas banget ya. Tapi masa iya dibahas lagi? Udah berapa kali ini dibahas? Nah, ketimbang ini dibahas lagi, mendingan kita bahas tentang pas aku ke Malang nih. Kita cerita-cerita dikit pas aku ke Malang, guys. Yuk kita lihat ceritanya, guys ya. Ya, maksudnya kita ini adalah momen perjalanannya. Wah, asik juga ya, guys ya. Ini direkam pada tanggal 10 April kemarin ya, yang mana ini kalian bisa lihat pemandangannya menakjubkan. Ya, hampir 4 jam sih perjalanan. Lihat aja sendiri, ini sangat pemandangannya sangat indah. Tuh, pemandangan gunung dan juga sungainya yang begitu menakjubkan. Sekali kayaknya. Oh ya dia. Hampir 4 jam perjalanan akhirnya sampai juga nih guys ya. Kita pun bermain-main di sini nih. Ini apa ini? Kok nggak bisa nangkep? Oh ya guys, di sini juga ada masjid loh, yang mana kita pun sekalian Jumatan. Tapi ada kejadian lucu nih, yang mana ada seorang pelajar pas berdiri mau salat Jumat kepentok beduk guys. Aduh, lucu juga ya. Untuk rekamannya sih nggak ada ya, soalnya kan nggak bawa HP pas Jumatan, tahu kan? Dari rumah Om Basar kita lanjut ke rumahnya Om Arif ya, yang mana itu ada mantenan juga nih, makanya kita pun menuju ke lokasi itu. Yuk kita lihat momennya ya. Wah, apa sih? Aku cabut. Kamu mau? Ayo bareng foto. Hah? Mau foto ah? Mas mau foto ah? Ayo videoin ah. Sama ini mau ah? Dan yang terakhir kita pun berkunjung ke rumah Om Basar yang ini lagi dibangun ya. Ini rumahnya baru loh, nggak tanya sih kapan ini dibangun. Jadi ya aku nggak tahu juga kapan ini dibangun ya. Mohon maaf nih, lupa nanya kapan ini dibangun. Sarang tawon. Gara yang cek balap-balap juga. Do duduk itu nyari kan. Mari kau nyari. Oh ya guys, pas perjalanan pulang itu jalanan yang ada di gunung itu minim penerangan, jadi agak ngeri juga ya. Yaudah, cuma itu aja untuk momen pas di Malang ya. Cuma itu aja ceritanya. Lambat juga. Lumayan cepet juga. Gak cukup lambat sih. Ayo mana. Balik mana. Jadi aku sama Sauki balap. Nah, di sini di teman yang sama. Terima kasih ya telah menonton.
Saksikan terus Shauki Official setiap harinya ya.